Baik, di depan kita sudah ada sepatu bola keluaran Mills. Namanya Cyclops Inferno. Dan ini yang warna biru ya. Harganya 599. Sama kayak Lightspeed dan varian Pro-nya Specs. Juga sama kayak Catalyst Liberté-nya Ortus. Yang bagus dari sepatu sepak bolanya Mills yaitu biasanya mereka ngeluarin satu artikel itu langsung beberapa warna, jadi lebih mudah milihnya. Saya sendiri milih yang warna biru ini ya. Nah, seperti di websitenya Mills, sepatu ini dirancang untuk kecepatan. Jadi kita akan lihat apakah sepatu ini cocok buat kalian yang mendambakan sepatu yang nyaman dipakai lari. Jadi saya harap teman-teman tonton video ini sampai habis. Untuk desain dan tampilan tentu sepatu ini sangat menarik ya. Tidak terlalu banyak pattern abstrak atau warna-warna yang kurang nyambung. Saya sendiri lebih suka sepatu yang polos satu warna utama daripada yang warna-warni. Untuk material upper sintetik dan udah microfiber juga ini. Dan dari penglihatan saya ini materialnya sama seperti Lightspeed 20 FWD. Ada kayak garis-garis gitu. Nah, pas diraba di bagian patternnya ini rada-rada kasar ya. Seperti dilapisin sablonan. Untuk tali sudah pakai yang pipih. Tangnya ini juga nggak terlalu tinggi menurut saya. Jadi masih leluasa ketika menekuk kaki. Dan di bagian heelnya ini ada collar tipis. Tanpa padding inner yang tebal. Tapi ini saya rasa lebih lembut daripada tipe yang sekelas ya. Nggak ada terlalu tonjolan di bagian sini. Untuk insole ini bisa dilepas tanpa perekat ya. Bagian tumit juga cekung. Jadi pas buat naruh tumit. Dan yang keren juga dia punya arch support ya. Menurut saya ini udah bagus, walaupun ini kurang empuk dan nggak lembut juga untuk materialnya, tapi keren, mendingan daripada Specs di harga yang sama ya. Dan di sini juga ada bintik-bintik. Fungsinya sih biar nggak licin aja di kaki. Keren ya buat insole-nya. Untuk innernya ini menggunakan mesh di bagian dalam. Jadi nyaman ya. Dan yang keren ini mereka punya body atau sasis di dalamnya dari plastik. Dan ini keras ya. Dan ini bagian yang paling menarik. Sole padnya terpisah antara forefoot dan tumit. Dan kalau kalian suka sepatu yang forefootnya elastis, kalian harus kecewa dengan sepatu ini karena forefootnya keras. Jadi dia lebih menekan lekukan itu di bagian midfootnya sini. Sebenarnya kalau kaku begini ada dampak positifnya juga. Misalnya menjaga telapak kaki dari benturan dengan permukaan tanah.
yang sering membuat kita cedera di bagian telapak kaki ya, apalagi terutama di daerah tumit dan di bagian depan sini ya. Jadi kalau kena batu atau kena permukaan yang agak keras, dia lebih menjaga aja di depan sini. Tapi feelingnya saya rasa ini seperti kekerasannya seperti Predator. Jadi yang elastis cuma di bagian sini aja ya. Lalu fungsi lainnya juga ini sebagai daya pegas. Jadi lebih mendorong ketika kalian akselerasi. Seperti semacam daya pantul gitu ya. Statnya kecil, lebih cocok buat rumput sintetik. Bentuknya juga mix. Ada yang bulat dan ada yang pipih. Dan posisi bulatnya ini pas di bagian kaki yang dipakai buat manuver. Jadi dia di bagian kaki bagian dalam ya, di telapak, di jempol kita ya. Di sini. Ini cocok banget buat manuver. Dan lebih cocok buat lapangan kering ya, teman-teman. Kalau buat lapangan basah dan berlumpur kayaknya kurang stabil karena dia bentuk stutnya kecil dan jarak antara stutnya ini juga jauh. Tapi Mills mengklaim ini lebih mencengkram sih katanya. Mungkin kalau ada yang udah coba bisa sharing di komen. Lalu untuk durability agak meragukan ya karena pakai sole plate terpisah. Karena dari pengalaman saya kayak Specs LS3 atau Alpha Nerf itu lebih cepat lepas. Dan harus reglue lagi untuk pemakaian yang berterusan kayak gini ya. Sering cepat lepas di bagian sini. Masukin insole-nya juga rada-rada susah. Tapi ini enak, bagus karena dia keset. Jadi insole-nya sendiri nggak mudah geser kalau di bagian dalam. Lalu untuk bobotnya sendiri ini untuk size 40. Kalau dari feeling sih menurut saya nggak terlalu ringan. Kalau buat saya sendiri tidak masalah untuk bobot. Kalau kalian yang nyari sepatu buat speed atau akselerasi, yang mencari sepatu yang ringan, ini untuk size 40 bobotnya ada di 202 gram. Tergolong sepatu yang berat ya untuk sepatu tipe speed, karena harusnya dia di bawah 200 gram sih idealnya. Lalu untuk sizing di Mills rada beda, apalagi untuk saya 25 cm, 39 masih terlalu ada sisa karena dia 39 itu ada di 25,1 atau 25,2 cm gitu kalau nggak salah. Dan kalau harus turun ke size 38 saya terlalu ngepres. Jadi kadang untuk Mills saya nambah insole yang tipis-tipis aja sih. Karena ini volumenya lebih luas di bagian tengah atau midfoot, jadi saya rasa masih oke lah buat kaki lebar. Cuma emang di bagian kelingking sini rada slim. Nih ya, agak slim ya dibanding dengan sisi bagian kaki bagian dalam. Jadi mungkin kalian harus butuh penyesuaian dulu. Mungkin ada yang bilang harus ganti insole, boleh juga. Mau kalian ganti ataupun kalian tambahin, boleh banget. Tapi menurut saya insole bawaannya ini udah pas sih. Dia enak, ada arc support sama tempat tumitnya nih di bagian sini yang melengkung ini. Kalau dirasa sempit di bagian toe box,
bisa kalian coba pakai kaos kaki tipis dulu. Jadi sambil nunggu break in kan. Walaupun uppernya juga nggak terlalu lemes-lemes amat. Padahal ini materialnya sama dengan LS20. Cuma karena dia dilapisi dengan motifnya ini, jadi rasa-rasanya kayak kaku. Baik teman-teman, segini dulu review dari saya untuk Mills Cyclops Inferno. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Dalam waktu dekat kita akan rilis video sepatu termahal di dunia, Adidas F50 Plus. Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian jika ingin mendapat info tentang sepatu ini. Sampai jumpa, terima kasih.